Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang materi agama, ya, dimana pada kali ini kita masih membahas tentang bahasa Arab Al-Quran, dan kali ini yang akan kita bahas ada tentang pembagian isim berdasarkan jumlah. Dimana sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian isim berdasarkan gendernya, yaitu ada dua, ya, kemarin ya, ada isim mudzakkar, di mana itu yang kategori laki-laki, dan isim muannas yang kategori perempuan. Nah, kenapa kok itu harus dipelajari? Karena nanti pembagian kata yang berdasarkan gender nanti itu akan pengaruh ke beberapa hal. Ya, akan berpengaruh kepada hal, dan nanti ini akan kita bahas berikutnya. Dan hari ini kita akan fokus kepada pembagian isim berdasarkan jumlah. Dalam bahasa Arab, isim atau kata benda itu bisa dibagi berdasarkan jumlahnya. Misalkan kalau satu bagaimana jumlahnya, kalau dua bagaimana jumlahnya, kalau tiga bagaimana jumlahnya, atau lebih dari itu juga bagaimana bentuk katanya, seperti itu. Di sini, dari segi bilangannya, bentuk-bentuk isim dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama ada disebut dengan isim mufrad atau disebut dengan kata tunggal, di mana isim ini jumlah bilangannya hanya ada satu. Ya. Misalkan satu buku, satu orang muslim, satu masjid, dan lain sebagainya, itu dikenal dengan sebutan isim mufrad, ya, tunggal, karena jumlah bilangannya hanya satu. Kemudian yang kedua adalah isim musanna atau isim tasniyah, ya, dual. Artinya apa? Isim musanna adalah isim yang jumlah bilangannya dua, ya, pasti dua. Jadi kalau misalkan dua bolpen, dua masjid, dua orang, dua anak, dan seterusnya, kalau bilangan jumlah bilangannya itu dua, itu disebut dengan isim musanna. Kemudian yang ketiga itu adalah isim jamak, ya, atau kata majmu' atau isim plural, di mana isim ini jumlah bilangannya lebih dari dua. Ya, misalkan 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 4 buku, 10 buku, dan seterusnya, itu disebut dengan isim jamak kalau dalam bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab itu pembagian isim atau kata benda berdasarkan jumlah atau hitungannya itu ada tiga. Ya, yang pertama adalah isim mufrad, di mana isim ini yang jumlah bilangannya hanya satu saja. Kemudian isim musanna atau isim tasniyah, itu isim yang jumlah bilangannya ada dua. Nah, kalau lebih dari dua itu disebut dengan isim jamak, ya. Itu pembagian dalam bahasa Arabnya. Oke, pertama kita cek dari isim mufrad, ya. Isim mufrad adalah isim yang jumlah bilangannya hanya satu. Kemudian cirinya apa? Ya, ini bukan ciri utama, ya, tapi dari ciri ini kita bisa mendeteksi, ya, apakah itu termasuk isim mufrad, musanna, atau jamak, ya. Cirinya adalah isim mufrad itu ada yang berakhiran tanwin, ya. Ada yang berakhiran tanwin, atau ada juga yang diawali oleh alif lam. Tapi dengan catatan arti atau maknanya itu jumlahnya tunggal atau satu. Kenapa? Karena ada juga isim yang lainnya berakhiran tanwin tapi bukan mufrad, ya. Itu ada seperti itu. Dan ini perlu diingat, ya, tentang pembahasan tentang apa itu isim, fi'il, dan huruf, ya. Kalau sebuah isim itu diakhiri tanwin, maka di depannya tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada alif lam. Ya, kalau ada isim yang diakhiri oleh tanwin, maka di awalnya tidak boleh diawali dengan alif lam. Sama dengan ini, ya, isim yang diawali oleh alif lam di belakangnya tidak boleh tanwin. Ya, itu sekedar pengingat saja, ya. Di sini yang di isim mufrad ini cirinya adalah ada yang berakhiran tanwin, ya. Ada juga yang diawali oleh alif lam. Jadi penulisannya ada dua, ada yang diakhiri tanwin atau yang diawali oleh alif lam. Tapi dengan catatan arti atau maknanya itu jumlahnya tunggal atau satu, ya. Jadi ini cuma sebagai sekedar pembantu aja, tapi untuk lebih memahami atau mengetahui mana mufrad, mana musanna, mana jamak, maka kita harus sering apa? Sering belajar, ya, sering belajar, sering memahami, atau bahkan sampai untuk menghafal juga boleh, ya. Contohnya mana? Contoh tentang isim mufrad, contohnya seperti ini. Di sini ada muslimun, ya. Muslimun ini dapat diartikan seorang muslim, ya. Jadi ini cuma satu saja, ya, jumlahnya. Baitun, ya, sebuah rumah, ya.
Jadi kalau sebuah berarti satu ya. Jabalun sebuah gunung. Rajulun ya, seorang laki-laki. Jadi cuma satu saja. Baqaratun sebuah sapi betina. Terus ada juga yang al-masjidu, ini juga bilangannya satu ya. Ingat ya, kalau diawali oleh alif lam tidak boleh diakhiri tanwin. Kalau diakhiri tanwin tidak boleh diawali oleh alif lam. Ya. Di sini meskipun tidak berakhiran tanwin tapi dia diawali oleh alif lam, tapi kalau kita lihat dari arti atau maknanya itu jumlahnya satu. Juga wardatun ya, sebuah bunga mawar ya. Babun sebuah pintu. Al-jami'atu itu artinya universitas. Di mana beberapa contoh ini itu menunjukkan apa? Menunjukkan tunggal ya, jumlahnya tunggal. Maka contoh-contoh ini disebut dengan isim mufrad ya. Tidak ada perbedaan ya di isim mufrad, tidak ada perbedaan antara mudzakkar ya, kayak rajulun, muslimun, baitun, jabalun dengan yang mu'annas ya, wardatun, baqaratun ya, al-jami'atu ya. Tidak ada perbedaan ya, sama semuanya. Itu tentang isim mufrad ya. Nanti untuk agar lebih paham lagi, kalau mungkin ada yang belum tahu atau lupa tentang apa itu isim mudzakkar dan mu'annas, itu silakan cek di video sebelumnya seperti itu. Itu tentang isim mufrad nih ya, yang jumlahnya hanya satu ya. Cirinya adalah ada yang berakhiran tanwin, ada yang diawali oleh alif lam, tapi dengan catatan arti atau makna jumlahnya tunggal atau satu. Dan di sini tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan antara isim mudzakkar dan isim muannas dalam mufradnya, seperti itu. Berikutnya adalah isim musanna ya, atau tasniyah. Isim musanna adalah isim yang jumlah bilangannya 2. Cirinya apa? Cirinya isim musanna itu tidak ada yang berakhiran tanwin. Ya. Isim musanna itu tidak ada yang berakhiran tanwin. Terus akhirannya apa? Akhirannya adalah isim musanna itu diakhiri dengan huruf alif, ya, huruf alif dan nun kasroh, ya. Ini huruf alifnya tidak ada harokatnya, ya. Jadi isim musanna itu adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif dan nun kasroh di belakangnya, sehingga tidak ada yang berakhiran tanwin, ya. Meskipun diawali oleh alif lam, tetap diakhiri dengan huruf alif dan nun kasroh. Contohnya apa? Contohnya seperti ini, kita lihat. Ada muslimatani, ya. Dua orang muslimah, ya. Jadi kata apa? Asal kata mufradnya adalah muslimatun. Muslimatun itu satu orang muslimah, kalau dua orang muslimah menjadi muslimatani, ya. Dari dengan alif dan nun kasroh. Dua buku, ya. Kitabani. Dari asal katanya adalah kitabun. Itu satu buku, kalau dua buku menjadi kitabani. Kemudian berikutnya adalah muslimani, dua orang muslim, ya, diakhiri dengan alif dan nun kasroh. Asal kata mufradnya apa? Muslimun, ya. Muslimun satu orang muslim, muslimani dua orang muslim. Sama hanya dengan yang sini, ya. At-talibani, ya. Ya, meskipun diawali oleh alif lam tapi tetap diakhiri dengan alif dan nun kasroh, ya. At-talibani, dua orang siswa. Mufradnya apa? Mufradnya adalah at-talibu. Al-mahironi, dua orang pintar, ya. Mufradnya apa? Al-mahiru, ya. Jadi kalau kita lihat di sini semua isim musanna itu diakhiri dengan huruf alif dan nun kasroh dan tidak ada yang berakhiran tanwin. Dan kalau kita lihat artinya ya pasti jumlah bilangannya ada dua, ya. Dua orang muslimah, dua buku, dua orang muslim, dan seterusnya. Seperti itu. Dan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengubah dari isim mufrad ke isim musanna. Ya, bagaimana caranya? Oke, jika kita ingin mengubah suatu isim mufrad menjadi musanna, maka caranya adalah pertama, kita ubah huruf terakhir isim mufrad menjadi fathah terlebih dahulu. Ya, ini step-stepnya ya. Jadi ubah harokat huruf terakhir isim mufrad menjadi fathah terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan huruf alif dan nun kasroh setelahnya. Ya, misalkan apa? Misalkan dari kata muslimun tadi ya, muslimun satu orang muslim. Itu mufrad. Terus ingin kita ubah ke dalam
bentuk musanna. Maka dari kata muslimun, itu pertama kita ubah harokat huruf terakhir isim mufrad menjadi fathah. Muslimun, huruf terakhirnya adalah mim, yang mun, ya. Munnya itu kita ubah harokatnya menjadi fathah, menjadi muslima. Ya, sementara ini ya, menjadi muslima. Kemudian setelah itu baru kita tambahkan huruf alif dan nun kasroh setelahnya. Ya, dari kata muslimun menjadi muslima, terus menjadi muslimani. Ya. Itu cara kalau kita ingin mengubah isim mufrad ke isim musanna. Contohnya seperti ini ya, contoh banyaknya ya. Jadi kata muslimun, terus munnya ini kita ubah harokatnya menjadi fathah terlebih dahulu, kemudian baru kita tambahkan huruf alif dan nun kasroh dari kata muslimun menjadi muslimani ya. Baitun menjadi baitani. Rajulun menjadi rajulani. Baqaratun menjadi baqaratani. Di sini, ketika kita ingin mengubah dari isim mufrad ke isim musanna, tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan antara yang isim mudzakkar, ya, kayak muslimun, baitun, rajulun di sini, dengan yang isim muannas, yang baqaratun, ya, caranya sama, ya. Kalau baqaratun yang muannas, ya, huruf terakhirnya ada tak marbutohnya kita ubah harokatnya menjadi fathah. Kemudian tambahkan alif dan nun menjadi baqaratani. Ya, seperti itu. Itu kalau kita ingin mengubah isim mufrad ke isim musanna. Dan yang perlu diperhatikan, ya, isim musanna itu tidak harus, ya, tidak melulu diakhiri dengan huruf alif dan nun, ya. Ada sebuah keadaan di mana huruf alif di musanna ini itu diganti dengan huruf ya sukun, ya. Ada sebuah keadaan di mana huruf alif, ya, di musanna ini itu diganti dengan apa? Dengan ya sukun. Contohnya dari kata muslimun menjadi muslimaini, ya. Kan harusnya dari kata muslimun menjadi muslimani. Tapi ada sebuah keadaan di mana huruf alif di musanna itu akan diganti dengan huruf ya sukun, sehingga yang asalnya itu dari kata muslimani menjadi muslimaini, ya. Dari kata baitani menjadi baitaini, ya. Dari kata rajulani menjadi rajulaini. Dari kata baqaratani menjadi baqarataini. Dan nanti itu akan kita bahas di beberapa pertemuan berikutnya, seperti itu. Dan itu pembahasan tentang musanna. Maka berikutnya adalah tentang isim jama'. Apa itu isim jama'? Isim jama' adalah isim yang jumlah bilangannya lebih dari 2, ya, bisa 3, 4 dan seterusnya. Jadi di sini ciri-cirinya, ya, secara umum ciri-ciri dari isim jama' itu ini enggak semuanya ya, tapi ada ciri yang lainnya. Tapi secara umum cirinya seperti ini, ya. Ciri utamanya apa? Yang pertama, ada yang berakhiran huruf alif dan huruf ta'nis berharokat tanwin atau dhammatain, ya. Jadi ada isim jama' itu yang diakhiri oleh huruf alif tanpa harokat dan huruf ta'nis, ya, huruf ta yang kayak perahu sampan itu yang berharokat tanwin atau dhammatain di tepatnya. Ada juga yang berakhiran huruf waw sukun dan nun fathah, ya. Waw sukun dan nun fathah yang diawali oleh huruf alif lam. Atau jika tidak, artinya apa? Berakhiran waw sukun dan nun fathah tapi tidak diawali oleh alif lam, maka harus memiliki makna sebagai isim, ya. Contohnya seperti ini, ya. Di sini dari kata muslimun menjadi muslimuna. Ya, muslimun menjadi muslimuna. Ya, ini berakhiran waw sukun dan nun fathah, tapi tidak diawali oleh alif lam, tapi artinya dia memiliki sebagai isim. Karena kenapa? Karena dia dari mufrad muslimun, ya. Muslimun kan isim. Maka ketika menjadi muslimuna juga termasuk isim, tapi isimnya adalah isim jama', ya. Kalau muslimun itu mufrad itu diartikan seorang muslim, kalau muslimuna diartikan sebagai kaum muslimin, ya, atau orang-orang muslim. Seperti itu. Ya, di sini diakhiri oleh waw sukun dan nun fathah, ya. Dan di sini tidak diawali oleh huruf alif lam, tapi maknanya itu sebagai isim, ya, karena dia berasal dari isim mufrad muslimun. Kenapa seperti ini? Ya, karena nanti ada beberapa
kesempatan di mana ada kata-kata yang diakhiri oleh waw sukun dan nun fathah, tapi itu bukan termasuk isim jamak, ya. Tapi itu termasuk sebagai fiil, ya. Nanti akan kita bahas. Tapi di sini yang harus kita pahami tentang isim jamak yang berakhiran waw sukun dan nun fathah itu apabila artinya atau maknanya itu sebagai isim atau berasal dari isim mufrad, ya. Seperti ini muslimun. Contoh lagi mukminun, ya, itu seorang mukmin. Terus jamaknya menjadi mukminuna, ya, berakhiran waw sukun dan nun fathah. Kemudian musafirun, itu mufradnya seorang musafir. Kemudian ketika menjadi jamak menjadi musafiruna, berakhiran waw sukun dan nun fathah, ya. Terus kemudian ada juga di sini yang bagian tengah ini mufradnya dari tolibatun. Terus jamaknya menjadi tolibatun, ya. Berakhiran huruf alif dan tak ta'nis berharokat dhammatain. Ini ciri yang di atas, ya, yang pertama tadi, ya. Sa'atun menjadi sa'atun, ya, diakhiri oleh huruf alif dan tak ta'nis berharokat dhammatain. Terus berikutnya sayyaratun, ya, mobil. Jamaknya menjadi sayyaratun, ya, diakhiri oleh huruf alif dan tak ta'nis berharokat dhammatain. Yang berikutnya ini sama dengan yang di awal tadi, ya, berakhiran waw sukun dan nun fathah, tapi di sini diawali oleh huruf alif lam, ya. Karena dia diawali oleh huruf alif lam, maka dia otomatis, ya, otomatis itu termasuk isim jamak, ya. Nanti ketika kita baca atau mendapatkan dalam Al-Qur'an misalkan ada kata-kata yang diawali oleh huruf alif lam, kemudian diakhiri dengan waw sukun dan nun fathah, maka itu otomatis termasuk apa? Termasuk isim jamak, ya. Karena dia diawali oleh huruf alif lam. Karena alif lam ini adalah ciri umum, ciri utama dari isim, ya. Berbeda dengan tadi yang di awal ini, ya, yang di kolom yang pertama tadi sama-sama diakhiri oleh waw sukun dan nun fathah, tapi di sini tidak ada huruf alif lamnya. Maka kita harus mengecek apakah ini itu termasuk isim atau bukan, ya, kita lihat dari maknanya, ya. Kenapa? Karena ada juga nanti fiil atau kata kerja yang fiil itu pasti tidak menggunakan alif lam di depannya, tapi ada yang diakhiri waw sukun dan nun fathah. Maka kalau yang bagian ini itu harus diperhatikan dengan baik-baik, ya. Seperti itu. Terus kalau kita lihat di bagian isim jamak ini, ada perbedaan antara isim jamak yang berasal dari mufrad mudzakkar dan berasal dari mufrad muannas, ya. Kalau mufrad mudzakkar itu rata-rata kalau kita ingin menjadikan dari mufrad ke jamak itu diakhiri dengan waw sukun dan nun fathah, ya. Misalkan yang kolom pertama, muslimun, mukminun, musafirun itu isim mudzakkar. Ketika dijadikan isim jamak, dia diakhiri dengan waw sukun dan nun fathah. Sama halnya dengan yang kolom terakhir, ya, dari kata as-solihu, al-kafiru, al-jami'atu, itu termasuk isim mufrad mudzakkar. Ketika dijadikan jamak, maka dia diakhiri dengan waw sukun dan nun fathah. Tapi ketika kita berhadapan dengan isim mufrad yang berasal dari muannas, kita lihat di sini, ya. Kalau yang muannas itu dia itu diakhiri dengan alif dan tak ta'nis berharokat dhammatain. Artinya apa? Artinya kalau ada yang berakhiran huruf alif dan tak ta'nis dhammatain itu adalah isim jamak yang berasal dari isim mufrad muannas. Kalau waw sukun dan nun fathah di belakang itu adalah isim jamak yang berasal dari isim mufrad mudzakkar. Ya, itu tentang isim jamak seperti itu. Terus bagaimana kita mengubah isim mufrad mudzakkar ke isim jamak? Caranya seperti ini. Jika kita ingin mengganti suatu isim mufrad mudzakkar menjadi jamak, maka cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, ya. Jika berakhiran tanwin, maka hilangkan tanwin terlebih dahulu, terus kita ubah menjadi dhammah. Jika berakhiran tanwin, maka hilangkan tanwin terlebih dahulu menjadi dhammah. Kayak muslimun, maka kita menjadikan muslimu. Ya, tanwinnya hilang tapi menjadi dhammah, ya. Jadi kata muslimun menjadi muslimu. Tapi kalau dia berawalan alif lam, ya udah nggak perlu diganti karena sudah bukan berupa tanwin. Contohnya adalah al muslimu. Ya, itu sudah dhammah, ya, seperti itu.
Kemudian setelah menjadi dhammah, maka di belakangnya baru kita tambahkan huruf waw sukun dan nun fathah, ya. Kita tambahkan huruf waw sukun dan nun fathah. Misalkan dari kata muslimun tadi menjadi muslimu. Setelah itu muslimu, setelah muslimu baru kita tambahkan waw sukun dan nun fathah. Maka akan menjadi muslimuna. Kalau yang diawali oleh alif lam, maka menjadi al-muslimuna. Seperti itu. Itu cara kalau kita ingin mengganti suatu isim mufrad mudzakkar, ya, mudzakkar ya, yang golongan laki-laki, jenis laki-laki menjadi jamak. Ya, contohnya seperti ini, ya, dari kata muslimun menjadi muslimu, terus baru kita tambahkan waw sukun dan nun fathah menjadi muslimuna. Mukminun menjadi mukminuna. At-thayyibu menjadi at-thayyibuna. Al-musafiru menjadi al-musafiruna. Al-kafiru menjadi al-kafiruna. Itu contoh kalau kita ingin mengganti suatu isim mufrad mudzakkar menjadi jamak. Seperti itu. Kemudian, tapi di sini ada keadaan di mana huruf terakhir isim mufradnya harokatnya harus diubah menjadi kasroh terlebih dahulu. Ya. Huruf terakhirnya diubah menjadi kasroh, lalu waw sukunnya itu kita ganti dengan huruf ya sukun. Sedangkan huruf nun fathahnya tetap, ya. Kalau tadi kan caranya kan tadi huruf terakhirnya itu harus pakai dhammah, ya, muslimu. Tapi kalau di sini harus diganti dengan kasroh menjadi muslimi. Terus yang tadi harus ditambahkan waw sukun itu kita ganti dengan ya sukun menjadi muslimi. Baru ditambah dengan nun fathah menjadi muslimina. Contohnya seperti itu. Ya, kayak tadi ya. Jadi kata muslimuna itu menjadi kata muslimina. Ya. Ya, perbedaannya kelihatan ya. Kalau di sini mimnya itu fathah, dhammah. Kalau di sini mimnya kasroh. Di sini mim setelah mim dhammah ditambah waw sukun, di sini ditambah ya sukun. Huruf nun fathahnya tetap ya. Dari kata muslimuna itu menjadi muslimina. Faizuna menjadi faizina. Mu'minuna menjadi mu'minina. Jadi akan ada seperti itu ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an pasti akan bertemu seperti itu ya. Akan ada seperti itu. Tapi intinya sama, itu sama-sama adalah apa? Sama-sama jamak yang berasal dari isim mudzakkar. Seperti itu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Itu nanti akan ada pembahasannya sendiri. Jadi, kalau isim jamak yang berasal dari mudzakkar itu bisa diakhiri oleh waw sukun dan nun fathah atau diakhiri ya sukun dan nun fathah. Ya, caranya seperti ini ya. Kata muslimu dari kata muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Dari kata faizun menjadi faizuna atau menjadi faizina. Dan kemudian yang perlu diperhatikan lagi, tidak semua isim mudzakkar itu diubah menjadi jamak dengan menambahkan waw sukun dan nun fathah, ya, atau ya sukun dan nun fathah. Tidak semuanya seperti itu. Ya, kenapa? Contohnya kita lihat di sini, ya. Rajulun itu artinya laki-laki, itu mufrad. Tapi di sini jamaknya adalah menjadi rijalun. Ya. Terus berikutnya, babun itu adalah isim mufrad mudzakkar, tapi jamaknya adalah abwabun. Ya. Kenapa seperti ini? Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, itu kalau kita ingin mengubah isim mufrad mudzakkar ke isim jamak. Terus bagaimana kalau kita ingin mengubah isim mufrad muannas ke isim jamak, ya? Oke, caranya seperti ini ya. Tadi kalau kita perhatikan pada pembahasan isim jamak, kalau isim jamak itu berasal dari muannas, maka cirinya adalah diakhiri oleh huruf alif dan ta'nis berharokat dhammatain. Ya, itu cirinya tadi pada contohnya. Ya, nanti kita akan coba bagaimana kok bisa menjadi seperti itu, caranya bagaimana. Oke, kita cek satu persatu di sini. Untuk isim muannas yang berakhir tak marbutoh, maka ketika ingin kita ubah dari mufrad menjadi jamak, maka caranya adalah pertama, kita tambahkan huruf alif sebelum tak marbutohnya. Ya.
kita tambahkan huruf alif sebelum huruf tak marbutohnya. Contohnya tadi ada apa? Contohnya tadi adalah misalkan sayyaratun, ya, sayyaratun yang artinya mobil, ya. Huruf terakhir, huruf sebelum huruf tak marbutoh apa? Ro, ya, sayyaratun. Jadi sebelum tak marbutoh itu kita tambahkan huruf alif menjadi sayyaratun, ya. Jadi setelah ro ada huruf alifnya. Kemudian baru kita ganti huruf tak marbutohnya menjadi tak taknis berharokat dhammah, ya. Kalau diawali alif lam dhammah, kalau tidak ya berarti menjadi dhammatain. Contohnya seperti ini, ya, dari kata tilmidzatun, ya. Caranya sebelum kita tambahkan huruf alif sebelum huruf tak marbutoh, ya. Tak marbutohnya di sini, maka sebelumnya ada huruf dal, maka setelah dal ini kita tambahkan huruf alif, ya. Atau sebelum ini menjadi tilmidza. Setelah itu tak marbutohnya kita ganti dengan huruf tak tanis berharokat dhammah atau dhammatain, menjadi dari tilmidzatun menjadi tilmidzatun, ya. Syajaratun menjadi syajaratun. At-talibatu menjadi at-talibatu. As-solihatu menjadi as-solihatu. Ya. Itu adalah cara jika kita ingin mengganti suatu isim mufrad mu'annas menjadi jamak, ya. Caranya seperti ini. Akan tetapi ada sebuah keadaan di mana harokat huruf tak taknisnya tadi kan kita ubah ke dalam dhamma atau dhammatain, tapi ada juga yang harus diganti menjadi kasrah atau kasratain, ya. Dari kata misalnya dari kata muslimatun itu menjadi muslimatin, mu'minatun menjadi mu'minatin, ya. Kenapa seperti ini? Nanti akan ada pembahasannya, ya. Tapi yang harus perlu kita ketahui bahwasanya kalau ada isim mufrad mu'annas ketika dijadikan jamak itu diakhiri oleh huruf alif, ya, dan tak taknis, entah itu berharokat fathah, berharokat dhammatain atau berharokat kasratain. Dan di sini perlu diperhatikan juga sama halnya dengan tadi yang di isim jamak dari mufrad mudzakkar, ya. Tidak semua isim muannas itu diubah menjadi jamak dengan menambahkan alif dan mengubah tak marbutoh menjadi tak taknis berharokat dhammah atau dhammatain. Kenapa? Karena akan ada kondisi-kondisi tertentu atau pengecualiannya. Contohnya seperti apa? Misalkan dari mufradnya adalah baqaratun, ya, sapi betina. Maka jamaknya di sini menjadi baqarun, ya. Bukan baqaratun, bukan, tapi baqarun. Dari baqaratun menjadi jamaknya menjadi baqarun. Itu bagaimana dan bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Seperti itu. Oke, jadi itu tentang pembahasan kita kali ini yang berhubungan dengan pembagian isim berdasarkan jumlahnya, ya. Dalam bahasa Arab pembagian isim berdasarkan jumlahnya ada tiga macam. Yang pertama adalah isim mufrad, ya. Isim mufrad itu yang bilangannya 1, ya. Kalau kita lihat maknanya itu jumlahnya ada 1, ya. Cirinya apa? Tadi ciri umumnya adalah ada yang berakhiran tanwin, ada juga yang diawali oleh alif lam, ya. Tapi harus dengan catatan bahwanya artinya atau maknanya itu jumlahnya adalah 1, seperti itu. Kemudian yang kedua ada isim musanna, ya. Musanna itu yang jumlah bilangannya 2. Kalau isim musanna itu tidak ada yang diakhiri oleh tanwin, tapi diakhiri oleh huruf alif dan nun kasroh. Ya, contohnya dia kata muslimun menjadi muslimani, ya. Selain berakhiran alif dan nun kasroh, ada juga keadaan di mana isim musanna itu berakhiran ya sukun dan nun kasroh. Dari kata muslimun menjadi muslimani atau bisa menjadi muslimaini. Ya, kitabun menjadi kitabani, maka akan ada kondisi di mana dia akan menjadi kitabaini.
Jadi itu untuk isim musanna ya. Kalau musanna itu tidak ada yang berakhiran tanwin, titik ya. Tapi diakhiri oleh huruf alif dan nun kasroh atau ya sukun dan nun kasroh. Sedangkan berikutnya itu tentang isim musanna itu tidak ada perbedaan antara yang berasal dari isim mufrad muannas dan dari isim mufrad mudzakkar ya. Tinggal untuk mengubahnya ya tinggal kita tambahkan alif dan nun kasroh seperti itu. Sedangkan untuk isim jama' itu ciri utamanya ada dua. Yang pertama ada yang berakhiran alif dan ta ta'nis berharokat dhammah atau dhammatain. Ada juga yang berakhiran waw sukun dan nun fathah ya. Kalau yang berakhiran alif dan ta ta'nis berharokat dhammah atau dhammatain itu ketika isim jamaknya berasal dari isim mufrad yang mu'annas ya. Contohnya dari kata apa? Dari kata muslimatun. Maka menjadi muslimatun ya. Mu'minatun menjadi mu'minatun seperti itu. Itu kalau yang berasal dari mufrad mu'annas. Tapi kalau yang berasal dari mufrad mudzakkar, maka cirinya adalah dia akan diakhiri oleh waw sukun dan nun fathah. Contohnya dari kata muslimun menjadi muslimuna, kafirun menjadi kafiruna, solihun menjadi solihuna. Itu kalau dalam isim jamak. Jadi ada perbedaan antara isim jamak yang berasal dari mudzakkar dan dari muannas ya. Tapi yang perlu diperhatikan bahwasanya ada juga isim jamak yang tidak menggunakan cara seperti itu ya. Ada juga yang tidak seperti itu. Misalkan tadi kayak baqaratun. Itu dari mu'annas mufradnya ya. Maka jamaknya menjadi baqarun ya, bukan baqaratun, bukan seperti itu. Contoh lagi tadi yang kalau dari mudzakkar dari kata rajulun. Maka mudzakarnya isim jamaknya bukan rajuluna, tapi rijalun. Itu pengecualian. Dan itu nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan berikutnya. Oke, itu sekian dari saya tentang pembahasan kali ini, pembagian isim berdasarkan jumlah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.